Good afternoon, everyone. Good afternoon. I cannot hear you. One more time. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Okay, good. So, how do you feel today? Apa yang kalian rasakan hari ini? Boleh ada yang mau jawab? Mungkin yang paling belakang sama. How do you feel? Do you feel happy or just normal? Normal itu kayak biasa aja. Normal. Normal, oke. Anyone of you feel not good? Ada yang merasa nggak sehat, nggak baik, nggak enak badan? Nggak ada yang sehat semua. Oke, nice. Makanya bisa pada di sini. Kalau sakit pasti nggak bisa kesini. So this is our first time meeting. Ini pertama kali kita ketemu ya. Sebenarnya ada teman yang sesuai dari kelas 10, udah gabung di sini sejak kelas 10. Ini teman kelas 11. So I will introduce myself. My name is Muhammad Zulfikar Anantiaso. You can call me Anang. You can call me Mr. Anang or Kak Anang. It is up to you, bebas. And I live in Kuta Bikatan, Temanggung. And what I like to do in my free time is reading books and also traveling with my family. Okay, now I think each of you, masing-masing silakan perkenalan, just your name and your favorite activity. Okay, so if you like playing basketball, you can say that. If you like watching film, that's right, listening to music, anything that you like to do. Okay. So, who wants to start first? Kita mau mulai duluan nih. Mungkin yang sedang tidak makan ya. Soalnya if you have something in your mouth, it is harder to speak. Kalau lagi punya kan susah. Mungkin dari ini, Muhammad Iska, please introduce yourself. Di sini nggak? Di sini aja nggak? Di situ aja. Yeah. My name is Iska and my hobby is jump Jump rope. Jump? rope. Oh, jump rope. Oke. Yang pakai tali gitu ya? Yeah. Oke. Sometimes we say skipping rope atau Yeah, skipping juga boleh. Nice. Iska. Oh iya, nama panggilan ya boleh. Nama panggilan aja. It is better, lebih bagus karena kita lebih kenal. Neni Nurhidayat. Okay, hello everyone. My name is Nani. Yeah. And my hobby is cooking. Cooking. What do you like to cook? Sebenarnya macam sih. Kalau yang paling suka, what is your favorite food to cook? Noodle. Noodle. Oh, so you like to cook noodle. Okay, good. Any next? Alamkia. My name is Tuhan and I like drawing. Drawing. What do you like to draw? Drawing building. What? Building. Building. So like architecture. Nice. Thank you. And then, wait. Oh yeah. Yolanda, are you ready? My name is Yolanda. Mhm. My hobby is dancing. Dancing. And that is interesting. Dancing. Traditional dance or modern? Traditional dance. Traditional dance. Very good. Thank you, Yolanda. And then Amanda. Yeah, hello everyone, my name is Salsa. Okay. Sasa. My favorite hobby is watching film, What movies do you like the best? horror. Horror movies like A Train to Busan. Do you know that? Yes. Yes, about zombie. Okay, very good. Thank you, Salsa. Now, friends, we have introduced ourselves very well, and today we will talk about describing a place. Jadi kita ngomongin tentang describing a place. Kira-kira describing itu apa maksudnya? Describe atau mendeskripsikan bisa atau menggambarkan juga boleh. So the first one, kalau kita ngomongin deskripsi atau gambaran, boleh tempat, orang, benda, atau hewan, tanaman dan sebagainya. Pertama kita perlu kenal noun sama adjektif. Number one, A versus adjective. Friends, teman-teman, sekarang please take a look at the whiteboard. Perhatikan whiteboardnya. Ada beberapa kata yang kalian harus tebak mana yang noun dan mana yang adjective. Okay. The first one is beauty. Okay, beauty and beautiful. Kira-kira mana yang termasuk noun dan mana yang termasuk adjektif? Beautiful adjective, beauty noun. Beautiful adjective, beauty noun. Very good.
Giska ya, dapat star check. Oh iya, kalian udah tahu star check belum? Udah tahu ya? Very good. Ini kayak poin untuk keaktifan kalian ya. Jadi beauty itu termasuk noun, beautiful itu termasuk adjektif ya. Kata benda, kata sifat. Kata bendanya keindahan atau kecantikan boleh. Kata sifatnya jadi cantik atau indah gitu ya. Good. Number 2, sekarang yang kedua. Which one is adjective and which one is noun? Able, ability. Kalau ada suka main game, mungkin tahu ability itu kira-kira apa maksudnya? Adjektif ini kan? Ability yang adjektif Ya. atau yang itu? Ability. Ya. Ability yang adjektif. Good guess, tebakan bagus. Jadi ability ini kata benda, noun. Artinya kemampuan. Oke, jadi ini yang noun, ini yang adjektif. Maksudnya apa sih able sama ability? Able itu tuh kayak mampu melakukan sesuatu gitu. Able to do something misalnya. Kalau ability itu kayak intinya kemampuan kita about anything ya. Ability in speaking English, ability in studying, mungkin kemampuan kalian dalam belajar. Ada yang bisa belajar semalam suntuk gitu mungkin, atau ada yang belajarnya cuma bisa setengah jam sehari, bisa ability. Oke, the last one terakhir. This one is yang ini mungkin kalian lebih sering ketemu kata ini, dua kata ini. Oke, different and difference. Mana yang ability, mana yang adjective, mana yang noun. Kalau menurut Neni kira-kira yang mana yang noun, mana yang adjective? Difference mungkin. Difference yang Adjective. difference yang adjective. Different. Different yang adjective betul. Ini bilang siapa salah ya? Oke, good. Ya, ini juga bisa lupa. Juga bisa lupa. Different itu noun ya teman-teman. Sorry, different itu adjective. Apa artinya different? Berbeda. Kalau difference perbedaan, that's right. Biasanya kalau di bahasa Indonesia kan ada ke-an atau ke-an itu biasanya jadi kata benda. Kalau adjektif yang kayak kata dasarnya tanpa atau cara menggunakan imbuhan ke dan an gitu. Oke, nice. Ini bedanya noun sama adjektif. Kalian bisa bayangin ya. Kata benda itu ya berarti noun is something that atau a word that describe. Ya, aku kasih panah ke sini. Bukan describe. Ini yang apa sih? Tadi udah. Mungkin ya teman-teman, wait. I forget this one. Noun itu kata yang merujuk pada sesuatu, pada orang, benda dan sebagainya. Refer to a person, thing, benda juga bisa. Person, thing, atau sebuah objek juga bisa. Tapi kalau adjektif, kata sifat itu yang mendeskripsikan sebuah kata benda. Kadang nggak cuma kata benda, tapi bisa juga describe the noun or pronoun. Pronoun itu kata ganti, ya teman-teman. Jadi salah satu contoh pronoun itu kayak bukan salah 7 itu ada I, you, they, we, he, she, it. Itu termasuk pronoun. Dideskripsikan nih misalnya beautiful girl atau
ada contoh kalimat she is beautiful, berarti yang dideskripsikan, digambarkan sama beautiful ini adalah she, dia perempuan ya. Oke, is there any question? Ada pertanyaan nggak sebelum kita lanjut? No question? Oke deh, let's continue. Kalau gitu kita lanjutin ke OSASCOM. Ini sebenarnya singkatan ya, cara menyingkat tentang deskripsi, tentang mendeskripsikan menggunakan kata sifat tadi. Ada yang masih ingat nggak? Ini kayaknya di kelas mungkin kelas 10 atau malah di SMP udah ya. Jadi ada urutan adjektif, urutan kata sifat yang digunakan dalam bahasa Inggris. Misalnya kita mau bilang ini adalah sebuah kursi yang kuat, berbahan kayu dan berwarna hitam misalnya ya. Nah itu tuh perlu diurutin dalam bahasa Inggris. Kalau di bahasa Indonesia mungkin kita bisa bilang ini kursi kayu yang hitam dan kuat, atau ini kursi hitam terbuat dari kayu dan kuat, boleh dibolak-balik. Tapi dalam bahasa Inggris kita punya urutan tertentu. Kita mengurutkannya pakai ini, OSASCOM ini. Yang pertama opinion, lalu ada size, ukurannya. Opinion itu maksudnya apa? Ada yang tahu? Atau tahu artinya mungkin opinion? Serius gak ada yang tahu nih? Pendapat, yes. Opinion itu pendapat. Size ini ukuran. Kalau A-nya ini age ya. S yang berikutnya nih Pak. Kalian belum pernah dapat materi OSAS? Oke. I see. S yang berikutnya adalah shape atau ukurannya. Terus color, origin, material, sama purpose. Banyak banget ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. But in real life, di dunia nyata, we don't use all of them at the same time. Jadi nggak langsung sekalian kita ngomongin satu kata benda terus kita pakai semua itu nggak. Biasanya cuma 2 atau 3. Contohnya seperti ini teman-teman. Example. Big, big, kira-kira masuk ke dalam bagian yang mana? Size, betul, maksudnya ukurannya ya. Big red apple, sebuah apel merah yang besar, sebuah apel besar yang merah. Sama kira-kira kalau bahasa Indonesia. It doesn't really matter, nggak terlalu dipikirin lah kalau bahasa Indonesia tuh mau red dulu atau gitu. Tapi in English we have to use this, ada peraturannya dari sana ya. The other one is the contoh yang lain ya. Another example. The ugly old cat, kucing tua yang buruk rupa atau yang jelek, ugly itu. Ini juga kita urutkan. Ugly itu maksudnya adalah opinion atau pendapat. Karena kita orang-orang bisa berpendapat, oh ini kursinya terlihat kuat, kucingnya terlihat buruk, temboknya terlihat kokoh, dan seterusnya. Jadi kata sifat yang menunjukkan pendapat. Jadi ya, bisa dibayangkan ya. Termasuk fast, slow, cepat, lambat itu maksudnya ke opinion. Gak bisa kita masukin ke size, gak bisa ke ukuran, gak bisa ke bentuk. Bentuk itu sesuai namanya. Ada yang oval, round, rectangular. Rectangular itu berbentuk persegi panjang. Triangular berarti berbentuk segitiga dan seterusnya. Shape, color. Kalau origin maksudnya apa? Original. Kalau original kan asli. Origin itu mirip-mirip maksudnya. Jadi menyatakan asalnya dari mana. Aslinya dari mana? Asli Temanggung, asli Wonosobo, asli Jogja dan seterusnya. Origin itu, oh ya, ini perlu ada contohnya. Opinion tadi ada ugly bisa, gray juga bisa, dan seterusnya. Size
Big small. Ya, big, small. Ada yang huge, itu gede banget artinya. Ada juga yang tiny, tiny itu mungil, super kecil lah intinya. Age itu ada old, new juga ada yang ada ancient. Contohnya sebenarnya ada banyak ya teman-teman, cuman kayak waktunya nggak cukup untuk semuanya. And then old, new, ancient shape tadi bisa round, bulat, bisa juga circular. Ini yang mirip sama round, circular atau oval. Color udah tahu ya nama-nama warna. Origin itu misalnya kayak gini, ada yang Chinese, artinya berasal dari negara Cina gitu. Chinese, British, berasal dari Britain atau Inggris ya, UK, Britania kalau bahasa Indonesia. Dan seterusnya ada Indian, American, Japanese, African, dan seterusnya. Material itu dari bahannya, ngomongin bahan itu ada yang wooden, berbahan dari kayu, ada yang paper, kertas. Kalian tahu paper bag? Tahu ya, kantong dari kertas, karena memang bahannya si kantong ini, tasnya ini tas kertas, paper, wooden paper. Ada yang plastik juga bisa. Purpose ini tujuan. Misalnya sepatu yang kalian pakai itu mungkin kalian pernah dengar running shoes. Running shoes itu tujuannya si sepatu ini bertujuan untuk digunakan untuk lari. Misalnya to cheap running shoes. 2 sepatu lari yang murah. Cheap ini opinion ya teman-teman, masuk ke pendapat. Purpose itu ada running, ada cooking juga bisa. Coba tahu artinya cooking pot? Cooking pot, POT. Ada yang tahu? Yang suka cooking? Ini mungkin pernah dengar kata, belum tahu ya. Cooking pot itu artinya panci. Sebenarnya kalau pot itu bisa diartikan vas atau pot tanaman. Tapi kalau ditambah kata cooking, udah pasti artinya panci. Karena menurut orang Inggris, orang bule itu ya, panci sama pot itu bentuknya sama, cuma yang satu untuk masak, yang satu untuk flower, bisa flower pot. Intinya satu untuk tanaman, satu untuk masakan, ya, untuk masak. Oke, is there any question? Ada pertanyaan nggak teman-teman? No question? Oke deh, kalau ada pertanyaan, kita coba kerjain kuis 1 ya. Please open your smartphone, silakan buka, boleh buka smartphone dan aplikasi waktunya. Kalau ada yang belum tahu cara aksesnya atau mungkin ada error boleh tanya ya. Please just ask me, langsung tanya boleh. Aplikasi terus pilih Brain Academy di bawah. Ya. Pilih yang tatap muka. Nanti di situ ada bahasa Inggris, mapan bahasa Inggris, terus di bawahnya ada kuis 1. Silakan dikerjakan teman-teman. Your time, you have 10 minutes to finish it. Waktunya 10 menit untuk mengerjakannya. Ini pendek kok, cuma 5 soal.